Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada Al-Mukarram pendiri dan pembimbing Majelis Taklim Iwamit On Air, yang terhormat kepada Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari selaku ketua dan wakil ketua Majelis Iwamit On Air, kepada seluruh kepengurusan, dan yang paling penting wonten pengurus mboten wonten jamaah ini aku malah bingung. Nah, yang terpenting itu adalah jamaah Iwamit On Air. Ibu-ibu sampun lapar napa dereng? Sampun. Insyaallah dereng. Kalau mendengar dari jawabannya ini dereng maghrib. Kalau mendengar dari jawabannya ini pasti sudah lapar, apalagi sudah 29 hari menahan lapar. Tapi kalau melihat atau mendengar semangatnya, rasa-rasanya ini baru saja sahur, maka laparnya ini tidak apa-apa karena terkalahkan oleh semangatnya. Monggo kita mulai majelis niki dengan Fatihah. Kita khususkan kepada panjenengan semua dan keluarga yang ada di Indonesia maupun yang ada di Taiwan, seluruh jamaah Iwamit On Air, mugi-mugi sedaya mawon yang saat ini mempunyai masalahnya segera diangkat oleh Gusti Allah Ta'ala. Bagi siapa atau keluarganya yang saat ini sakit, mugi-mugi sakitnya diangkat oleh Gusti Allah Ta'ala. Bagi saudara-saudara yang saat ini punya hutang, muga-muga sing ngutangi lali. Mugi-mugi sing ngutangi lali. Tapi artinya biar nggak ditagih. Tapi bagi panjenengan, mboten ngami nih. Tapi bagi panjenengan yang berhutang wajib hukumnya ndang disauri. Ngelali. Mudah-mudahan dapat lunas utangnya. Amin. Mugi-mugi sedaya kanthi kewarasan karena hari ini terpantau dingin luar biasa. Ini saya baru bangun tidur harus menyalakan heater pemanas. Kalau nggak ada pemanasnya ini, wah luar biasa ini dinginnya seperti ada di kulkas. Monggo Al-Fatihah. Ibu-ibu yang kula hormati sedaya mawon, kenangan saya dengan Iwamit On Air itu luar biasa karena sekitar 2 tahun yang lalu kami diminta untuk membantu Iwamit On Air untuk menghadirkan kiainya ke Indonesia. Ini yang saya salut dari Iwamit On Air. Setiap tahun saya melihat Iwamit On Air selalu menghadirkan kiainya dari Indonesia. Mulai dari yang setahu saya itu mulai dari Yai Ulil Albab Arwani, ditemani oleh Gus Faiz. Kemudian tahun lalu juga menghadirkan juga berserta dengan Gus Faiz. Nah, tradisi ini adalah tradisi yang baik yang harus dilestarikan. Kalau bisa tiap tahun tetap menghadirkan. Adapun kajiannya di sini seperti apa? Apakah itu nanti dibentuk sebagai wisuda atau dalam rangka ijazahan? Nah, itu nanti diserahkan ke panitia. Tugas kita para jamaah Iwamit On Air kalau bisa tiap tahun hal ini tetap dilaksanakan. Begitu juga hal yang seperti ini saya harapkan juga bisa dilakukan oleh majelis-majelis yang lain. Artinya apa? Kadang-kadang kita tidak bisa bertemu muka karena lokasi dan kondisi. Kita hanya belajar lewat suara. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa tabarukan, monggo ini kita manfaatkan, kita maksimalkan majelisnya untuk menghadirkan kiainya datang ke Indonesia. Dan yang saya salut juga dengan Iwamit On Air adalah
ketika mengadakan kajiannya menghadirkan secara intensif. Artinya tidak model tablik akbar tapi beneran ngaji di lokasi. Nah, ini sesuatu menjadi hal yang pembeda. Karena kalau semuanya sama, nanti tidak ada bedanya. Nah, kalau semuanya tablik akbar, nanti bagaimana yang ngaji secara intensif? Nah, makanya perbedaan-perbedaan ini yang sangat melengkapi. Seperti yang bulan ini dilakukan oleh teman-teman dari Lazisnu, PBNU, LDNU, menghadirkan kiai dari Indonesia sebulan untuk bermukim di Taiwan, sebulan untuk ngaji langsung dengan para pencari NTD di Taiwan ini. Nah, bahasanya pencari NTD, tapi yang paling benar itu adalah orang-orang yang bertugas untuk sujud di tanah Taiwan. Sujud di tanah Taiwan itu kalau tidak panjenengan, siapa lagi? Siapa lagi? Mau mengandalkan orang Taiwan sendiri itu jumlahnya cuma 0, berapa persen. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi lantaran adanya panjenengan semuanya dari pojok atas sampai pojok bawah, dari pojok kanan sampai pojok kiri, semua ada tempat yang bisa disujudi. Maka jenengan jangan kecil hati. Ketika jenengan di sini kok sampai bertahun-tahun, nah tandanya itu kontrak sujudnya itu memang lama. Jadi bukan karena mindsetnya itu jangan uang saja, tapi mindsetnya kita ini di sini untuk sujud di tanah Gusti Allah. Tanah ini andaikan kok bisa bicara, niki podo matur suwun teng panjenengan semuanya. Podo nangis matur suwun teng panjenengan semuanya. Makanya kudu semangat walaupun besok itu Idul Fitri kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia. Barangkali ada anaknya, barangkali ada suaminya, barangkali ada orang tuanya di Indonesia, tapi kita tidak bisa sujud, sungkeman, tidak bisa bermaaf-maafan secara langsung, tidak bisa mencuci kaki ibunya, tapi dari sini kita mendoakan. Itu sudah luar biasa. Bu, saya melihat, saya lihat di sini itu Iwamit On Air. Iwamit On Air itu punya YouTube-nya. Kemarin saya iseng-iseng dikirimi oleh satu yang bertugas ngaji di sini, Yai Mabrur. Dikirimi Yai Mabrur bahwa Iwamit On ini keren, ada YouTube-nya, ada record-nya. Nggih napa mboten Bu niku, Bu? Halo, leres nggih. Leres. Yai Mabrur mengatakan ini luar biasa, top, hebat, ibu-ibu tapi pikirannya maju. Nah, ini hebat sekali. Lalu saya melihat di sana ternyata kiainya luar biasa banyak. Itu ada Yai kemarin saya lihat ada Yai Arif Wahyudi, ada Yai Mabrur, macam-macam banyak sekali. Nah, ini saya pikir semuanya itu hal-hal yang terkait fikih macam-macam sudah diurai oleh beliau semuanya. Maka ini kebagian di tanggal 29 saya harus ngomong apa. Ini bingung nih akhirnya. Jadi saya mau cerita saja ibu-ibu. Ini dan bapak-bapak yang mboten niki napa ibu-ibu mawon nggih? Ibu-ibu mawon niki, mbak-mbak dan mbok-mbok. Pak nggih wonten Ustaz. Bapake wonten niki. Niki wonten niki. Yang hari ini online ini loh. Ini ada bapaknya napa mboten niki? Nah, mboten, wong bapake kula mawon niki. Ayo. Wonten. Masya Allah. Adose mboten to. Ibu-ibu dan mbok-mbok saja. Nah, bapaknya cuma saya ini. Masya Allah. Ibu-ibu dan mbok-mbok. Itu kemarin itu sebulan ini saya itu melakukan kolaborasi dengan Yai Mabrur. Ibu dan uti-uti. Uti, Masya Allah. Diceluk mbok turun niki. Oh, uti.
Nah ini levelnya di atas nyambok berarti. Kalau sudah uti berarti levelnya di atasnya. Nah, itu Ustaz. Yang uti sedang alhamdulillah. Wabil khusus para uti-uti yang melek teknologi. Nah, santai sebulan ini itu ngobrol panjang lebar dengan Kiai Mabrur karena saya melihat fotonya Kiai Mabrur di Iwamit on Air, maka saya akan cerita itu dulu saja. Bu, ciri dengan Kiai Mabrur ini saya itu 1 bulan membahas hal-hal terkait Taiwan. Taiwan nopo spesifiknya terkait fikih. Amargi nopo pengalaman kami ketika terjun di lapangan, banyak hal-hal yang rasanya itu tidak ditemukan di Indonesia, tapi ditemukan di Taiwan. Atau rasanya itu muskil terjadi di Indonesia, tapi di Taiwan itu setiap hari kita mengalaminya. Nah, masalah-masalah fikih ini, kadang-kadang kalau tidak ada solusinya, di hati ketika ibadah itu menjadi tidak tenang. Kadang-kadang karena tidak tenang, nek gak tenang, itu akhirnya ibadah tidak nyaman. Nah, waktu itu kemudian kita itu membuat kolaborasi namanya Spotify, Bu. Spotify itu mboten koyo YouTube. YouTube niku kan nopo semua orang udah tahu kalau Spotify niku bentuknya cuma rekaman saja. Ya ini terinspirasi dari majelis-majelis yang ada di Taiwan ini, di mana para ibu-ibu dan bapak-bapak ngaji lewat on air, lewat suara saja. Maka kita memakai atau menggunakan sarana Spotify. Spotify niku online saja, napa niku suara saja. Kami setiap hari itu membahas hal-hal fikih aqoliyah. Fikih aqoliyah itu fikih minoritas yang terjadi di Taiwan saja. Andaikan hal ini terjadi di Indonesia, itu tidak mungkin. Nah, contohnya apa? Contohnya hari ini, Bu. Hari ini tuh di Taipei hujan, gerimis, suhu dingin sekali. Di sana dingin apa mboten? Paling ya podo. Se-Taiwan ini tak lihat. Se-Taiwan ini Kaohsiung itu juga dingin. Loh, wonten sing Singapura. Masya Allah. Wonten Malaysia. Wah, luar biasa. Korea, Hongkong. Korea, ya. Ini terpantau seluruh Taiwan ini dingin sekali. Dingin sekali. Maka banyak pertanyaan, Pak Yai, misalkan kalau musim dingin niku tayamum pripun. Nah, itu contoh satu permasalahan. Kemudian di hal yang lain kita juga membahas bagaimana hukumnya ibu-ibu yang ditugaskan majikannya untuk memasak dan masakannya itu ada babinya. Padahal dia juga butuh masak untuk makan dirinya sendiri. Nanti itu sering toh Bu, jenengan menika nyuwun sewu disuruh majikannya masak. Masakannya yo enak, tapi enek barang babine. Lah ngeten iki cara bersucinya bagaimana? Ini kalau ibu-ibu yang tidak masuk majelis on air, tidak ngerti ilmunya, ngeten iki kadang-kadang malah salah kaprah. Satu, bisa saja tidak masak. Yang kedua, karena yang terbatas yang diketahui waktu ngaji di Indonesia bahwa mensucikan barang yang terkena najis mughaladah itu harus 7 kali dan satu diantaranya dikasih debu. Iki majikan nih, napa niku? Piringnya majikan, terus kemudian wajahnya majikan dikei debu kabeh. Nah, ini potensinya 2. Kalau konangan bisa-bisa dipulangkan ke Indonesia. Padahal berangkat niku ngutang-ngutang, berangkat niku menyekolahkan sertifikat sawahnya ke bank. Sampai sini 1 hari, kemudian menemui kasus tersebut gak ngerti ilmu nih, akhirnya harus dipulangkan ke Indonesia. Nah, fikih aqoliyah itu adalah fikih yang menjawab hal-hal tersebut. Karena sifat fikih itu luas. Fikih itu luas, ijtihadnya berbeda-beda. Atau juga kita pernah membahas, nanti nyuwun sewu MC-nya kalau saya terlalu lama atau waktunya sudah mau habis, tolong
semprit nggih. Tolong disemprit, takutnya nanti kita nanti berbukanya sampai isya, nanti ngajinya sampai isya bukan sampai maghrib. Atau juga tentang awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ini kan berbeda-beda. Contoh kasus kayak kemarin itu. Di Indonesia itu mulai Ramadannya lebih awal daripada di Taiwan. Nggih napa mboten? Barangkali ada keluarga yang di Indonesia itu sudah mengabari, iki waktune poso, jenengan teng mriki tesih mangan dap. Nah, ngaten niku enten niku. Kuwatah nggih. Alhamdulillah niku. Menungsone tetep ono ngene niku. Dadi awan-awan telepon, video call keluarga di Indonesia. Wis maem burung. Padahal di sana sudah puasa. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Awal Ramadan di Indonesia, apakah sama dengan awal Ramadan di Taiwan? Begitu juga dengan Syawal. Syawal di Taiwan, apakah sama dengan di Indonesia? Kabarnya hari ini ada satu masjid yang sudah melaksanakan Idul Fitri. Di Taiwan sendiri, di Taipei sendiri ada satu masjid yang sudah melaksanakan Idul Fitri, kabarnya gitu. Di Indonesia tadi saya cek itu di Madura itu ada satu masjid yang sudah melaksanakan Idul Fitri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini kalau nggak ada ilmunya, ini bingung juga. Atau kadang-kadang misalnya di Indonesia itu panjenengan misalkan Ibu Tentrem Nurhayati. Ibu Tentrem Nurhayati itu dari Indonesia awalnya. Dari hari Sabtu kemarin, hari Sabtu yang Indonesia sudah puasa, Taiwan belum puasa, itu beliau di Indonesia. Sahur ikut sahur, puasa ikut puasa. Kemudian jam 8 pagi berangkat ke Taiwan dengan menggunakan pesawat China Airlines. Sampai Taiwan, orang-orang makan, orang-orang minum karena belum waktu puasa. Nah, apakah puasanya ini dibatalkan atau tidak? Apakah dia masuk, khitabnya dia itu masuk sebagai orang yang memulai puasa di Indonesia dan harus berbuka di Indonesia, atau ketika di Taiwan ini diteruskan saja sampai berbuka? Nah, ini kejadian Ibu. Teman-teman dai-dai PBNU kemarin yang berangkat dari Indonesia Jakarta ke Korea itu di hari Sabtu, sedangkan di Korea belum puasa. Ini hukumnya bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini kita bahas detail di ngaji kita. Atau tentang sholat di pabrik. Ini sering sekali ini pertanyaan, malah biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya kurang relate bahasa sekarang ini. Jadi waktu sholatnya terbatas. Zuhur bisa melaksanakan sholat karena ada istirahat makan siang dan istirahat tidur sebentar. Tapi asar itu tidak bisa. Kenapa? Karena tugasnya untuk menjadi operator barang. Jadi walaupun 5 menit saja itu tidak bisa meminta izin. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah sholat asarnya ditinggalkan? Nah, kalau tidak ada ilmunya, akhirnya bingung. Akhirnya malah gak sholat sekalian. Nah, padahal ada solusinya. Nah, apakah itu bisa dijama atau bagaimana? Apa diqodho atau dijama? Nah, itu ternyata ada ilmunya. Nah, atau misalkan ini yang sering sekali menjadi pembahasan saya dengan Yai Imron adalah bagaimana kita menstatusi atau bersikap ketika makan di toko Indo yang tidak ada sertifikat halalnya. Boleh atau tidak? Kalau di Indonesia, umumnya itu adalah halal. Umumnya adalah orang Muslim. Maka biasanya kita nggak perlu menanyakan apakah ini halal atau haram. Itu nggak perlu kalau di Indonesia. Makanya itu saya termasuk golongan yang mendukung. Kalau di Indonesia itu sebenarnya yang diperlukan bukan sertifikat halal, tapi sertifikat haram. Karena mayoritas niku sampun halal. Nah, kalau di Taiwan kebalikannya, kebanyakan haram. Maka yang dibutuhkan sertifikat
halal. Nah, bagaimana statusnya kalau kita makan di tempat atau di toko atau di warung yang tidak ada sertifikat halalnya? Halal niku penting sekali. Halal niku ibaratkan kita menaiki sepeda motor atau mobil. Makanan halal ini, makanan itu adalah BBM-nya. BBM niku bensine, diesel. Kok diesel apa nih kok? Bensin biasanya apa nih kok? Oline, bensine dan oline. Kalau bensinnya dioplos, mesinnya juga rusak. Begitu juga dengan makanan. Kok kita makan lap, ternyata makanannya itu makanan yang tidak halal. Ini akan ada efeknya pada tubuh kita. Tubuh dan juga hati kita. Makanya sering wong duwe anak niki dikandani uangnya luar biasa. Dikandani model apik angel, dikandani model kasar angel. Ini bahasane wong sakniki niku dikandani model Nikita Mirzani gak iso, dikandani model Nikita Willy yo gak iso. Niki jangan-jangan problemnya bukan di nasihatnya, tapi problemnya di makanan yang dimakannya. Apakah makanan itu termasuk makanan yang halal atau haram? Apakah uang yang digunakan untuk membeli makanan itu adalah uang yang didapatkan dari pekerjaan yang halal atau haram? Makanya halal dan haram itu penting sekali. Wong kok mangan makanan haram tapi mboten ngertos nek niku panganan haram niku oleh napa mboten oleh? Pripun Bu? Oleh napa mboten oleh Bu? Mboten angsal. Mboten angsal. Lho mboten ngertos lho Bu. Mboten ngertos nek niku panganan mboten halal. Misale utuk-utuk Ibu Kati niki nggawa nih nopo enggak ater-ater nek bahasa sekarang itu ater-ater ini momennya pas ini kalau di Indonesia itu kalau di daerah saya hari-hari sebelum Idul Fitri ini ada budaya ater-ater ngirim panganan kepada saudara. Ibu Kati moro tenggene Ibu Suryani nggowo ayam KFC. Nah, ayam KFC itu kalau di Taiwan itu jelas haramnya karena tidak dipotong dengan syariat Islam itu. Nah, itu hakul yakin saya itu. Nah, misalkan gowo panganan KFC sing buat mun diudari mun boten enten kotake ngeten niku digawa tenggane Ibu Suryani. Bu Suryani boten ngertos niki. Nek niki panganan KFC dimakan. Nah, ini kan haram, tapi Bu Suryani ketika makannya itu boleh atau nggak boleh? Karena nggak tahu. Boleh Pak Ustadz. Boleh, benar, boleh. Karena tidak tahu maka boleh. Tidak masalah karena tidak tahu. Wong nggak ngerti niku mboten dihukumi kok. Wong mboten ngertos niku mboten dihukumi. Wong jenengan maem, misale maem dikasih temennya nasi goreng gitu. Ternyata di dalamnya itu ada babinya. Andai kan panjenengan itu tidak tahu bahwa di dalamnya ada babinya, itu boleh makan. Tapi kalau kok jenengan tahu di sana ada keharamannya, unsur keharamannya, maka tidak boleh memakannya. Tapi kalau tidak tahu, maka boleh memakannya. Nah, memakan barang haram kalau tidak tahu itu boleh. Tapi nyuwun sewu niki tetap ono efeknya. Efeknya pripun? Ini tidak perlu pakai dalil yang neko-neko. Saya akan menjelaskan dengan hal yang lain. Bu, misalnya jenengan disukani Coca-Cola, jerone dikai racun. Jenengan ombe, niku angsal napa mboten angsal? Mboten angsal. Jenengan mboten ngertos. Jenengan mboten ngertos jerone. Aku tak ngertos jerone enten sianidane, enten racune jenengan mboten ngertos. Coca-Cola nih halal, misalnya kan gitu.
naicane halal. Tapi mboten ngertos nek jerone enten racune. Jenengan unjuk niku boleh. Mboten ngertos. Mboten dihukumi sebagai orang yang mau bunuh diri, tapi efeknya ada atau tidak? Ada toh? Ada. Efeknya akhirnya kelimpungan, iso-iso malah keluar busa dari mulutnya. Makanya makan makanan yang haram tapi kita tidak tahu, itu sama kayak kita makan racun tapi kita tidak tahu. Boleh enggak boleh? Boleh. Tapi efeknya ke tubuh kita, ke hati kita itu tetap ada. Itu contoh. Terus kemudian hal yang menjadi bahasan di podcast atau Spotify kami itu permasalahannya ibu-ibu sering disuruh pai-pai sama majikan. Sering tuh niku biasanya ketika Imlek kita disuruh pai-pai sama majikannya, suruh ambil dupa, terus kemudian angguk-angguk gitu kan kepada dewanya. Itu kalau kita tidak memahaminya dengan konteks yang benar, itu akhirnya salah kaprah juga. Artinya gini, kalau memang terpaksa dan itu nanti taruhannya bisa dikeluarkan oleh majikan, terus dipulangkan. Nah, itu kalau jawabannya Yai Mabrur gampang saja, action saja. Artinya pai-painya tadi kalau tidak dilakukan dan menjadi madorot kepada diri saya, Allahu Akbar. Nah itu dirupai nggak bisa, sudah dijelaskan nggak bisa, ya ikut saja, tapi dalam hatinya itu malah kalau bisa ngerosting obat nyamuk. Nah, bisa anggap baik iki obat nyamuk dibakar, terus berarti kuwe iki hopo kok ndadak aku kon ngene-ngene dikon nyembah awakmu iku sapa? Pangeranku Gusti Allah. Awakmu iku yo napa niku? Yo apa ciptaane Gusti Allah. Levele iku sak ngisorku. Nah, malah dinyek, bahasanya malah dinyek. Artinya hal seperti itu banyak yang tidak tahu ilmunya sehingga akhirnya menanyakan kembali, aku iki ijek muslim apa ora, nglakoni ngeten niku ijek muslim apa ora. Kemudian nyari napa niku? Nyari referensi teng Google, nyari referensi teng YouTube. Jawabannya, wes pulang aja. Kayak di Indonesia tidak ada kerjaan saja. Wah, nah ini kan kejadian sudah di Taiwan. Makanya kita harus mencari solusinya yang ada di Taiwan. Nah, kalau belum berangkat ya beda cerita. Nah, kalau sudah di Taiwan kayak gini masa langsung disuruh pulang. Nah ini salah satu menjadi pembahasan kita. Atau tentang sholat. Nah, sholat ini penting sekali. Contoh sholat di toilet. Kapanane niku saya melihat yang viral di TikTok atau di Instagram itu ada TKI yang tidak dibolehkan majikannya untuk sholat, maka sholatnya itu di toilet. Nah itu apakah boleh? Padahal di hadis yang lain itu disebutkan tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk sholat itu salah satunya adalah toilet. Nah, termasuk padahal contoh ini Bu, jenengan wudu teng toilet niku aslinya tidak disarankan. Kenapa? Karena itu wudu itu kan membaca bacaan-bacaan yang baik, baca. Nah, jangan pernah mengalami. Jangan wudu, sekedar wudu di toilet itu sebenarnya tidak terlalu baik kalau di Indonesia. Makanya kalau di Indonesia itu biasanya pancuran wudu itu dipisahkan dengan toilet. Kenapa? Itu enten alasannya. Karena ketika wudhu kita itu mengucapkan lafal-lafal Gusti Allah Ta'ala, lafal-lafal yang baik, maka itu seyukinya tidak dilafalkan di toilet. Makanya wong maca Quran nang toilet mboten pareng. Tapi nek wong apal Quran lebu toilet niku pareng. Nah, niku hukumnya bagaimana orang sholat di toilet? Boleh ndak boleh? Boleh. Saya itu pernah mengalami. Saya itu pernah satu kali sholat di toilet itu. Di toilet ya, toiletnya toilet kering. Pak Ustadz 3 tahun ngalamin. Nah, saya ini di toilet separuhnya. Nah, ini senior nih malah.
Amin. Betul. Dari tahun Betul. 2011. Sampai Nah. pengen sembayangnya waktu itu, pengen sholat, Masya Allah. Alhamdulillah. Lama-lama saya tunjukin agama saya seperti ini. Saya Kalau juga disuruh pernah di sholat, Singapura, sembahyang. tapi toiletnya sama kamar mandinya itu misah, ada kacanya gitu. Nah, iya. Artinya apa? Artinya sholat kalau memang keadaannya seperti itu, menjaga sholat itu yang paling utama. Di toilet itu katakanlah kita taruh, kita bersihkan, kita keringkan, kemudian kita taruh sajadah. Ya enggak apa-apa, boleh saja, boleh. Wong keadaannya seperti itu. Nah, tapi kalau kayak gini dilaksanakan di Indonesia itu menjadi barang yang luar biasa anehnya. Makanya hal-hal seperti ini disebut dengan aqoliyah. Fikih aqoliyah, fikih yang dalam keadaan terpaksa, fikih dalam keadaan minoritas yang tidak ditemui di mayoritas. Di Indonesia itu kan Islamnya mayoritas. Atau kalau di ibu-ibu itu sholatnya di toilet, misalkan gitu. Kalau teman-teman di ABK itu beda lagi ceritanya. Nah, kalau teman-teman di pabrik itu masalahnya masalah di waktu karena harus menjaga alatnya. Tapi kalau di ABK itu masalahnya di mandornya. Jadi mandornya itu ngawasi, terus kemudian nek arek sholat itu gak oleh. Nah, ini caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang. Misalnya pernah kemudian kita interview, kita wawancara. Lanjut dengan misalkan izin 5 menit itu boleh nggak? Boleh. Tapi sholat bisa nggak? Nggak bisa karena diawasi. Oh, diawasi. Berarti problemnya karena diawasi. Nah, dalam kurun waktu awal sholat sampai akhir sholat niku, apakah mandor selalu mengawasi? Mboten. Kadang yuteng toilet. Nah itu, ketika ke toilet berarti waktunya panjenengan sholat. Wong sholat niku nyuwun sewu nggih. Sholat katakanlah sholat duhur. Sholat duhur itu kalau jenengan ambil yang fardunya saja, yang rukun-rukunnya saja, itu 2 menit itu selesai itu. 2 menit selesai. Artinya Fatihah, enggak usah tambahi surat-surat pendek apalagi Al-Baqarah, kesuwen. Jadi Fatihahnya diambil saja, kemudian tumakninah, jadi rukuknya itu subhanallah sekali, itu bisa. Nah, jadi diambil yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya saja. Ini bukan distatusi sebagai orang yang melalaikan fadilah-fadilah atau sunnah-sunnahnya sholat, tapi akan distatusi sebagai orang yang dalam keadaan susah saja tetap melaksanakan sholat. Ini bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat, tapi sholatnya itu semuanya sudah cemepak. Tinggal wudhu, sholat di soneng masjid. Barangkali sholatnya orang yang dalam keadaan terpaksa terbatas seperti ini, barangkali pahalanya bisa lebih besar. Ngerti niku? Nah, itu akhirnya itu Bu, ada satu orang ini hari terakhir kita podcast fikih aqoliyah hari ini. Hari ini tuh kita membahas arah kiblat ketika kita sholat di kapal yang kapalnya kecil kemudian diterjang ombak sehingga kapalnya itu arahnya itu berganti-ganti. Arahnya berganti-ganti. Diterjang ombak, arahnya awalnya Melayu ke arah kidul, berarti kiblatnya di arah, kalau di sini berarti ke arah barat daya gitu kan. Terus kemudian diterjang ombak, kapalnya minger. Nah, ini apakah sholatnya itu dia harus minger juga? Nah, gitu. Itu hal-hal seperti itu kita ulas, hal-hal yang kadang-kadang aneh tapi nyata adanya. Sehingga akhirnya itu ada satu pertanyaan, ada satu orang jamaah yang telepon. Pak, saya ada pertanyaan ini. Nopo pertanyaannya? Ini mohon sekali dibahas. Kenapa? Karena ini menyangkut saya dan istri saya. Kemarin tuh saya itu pulang dari Taiwan ke Indonesia.
Dari Taiwan ke Indonesia kita mampir Singapura. Kita itu baru nikah Pak Ustadz. Baru nikah. Belum punya anak dan masih anget-angetnya. Sampai Singapura ini masih belum waktunya berbuka. Tapi kami ini kan kondisinya sebagai musafir. Musafir itu kan boleh tidak berpuasa. Nah, berhubung ini kami ngide ini, kalau punya anak biar bibitnya dari Singapura, akhirnya kita berhubungan badan ketika waktu Ramadan masih puasa di Singapura. Ini saya apakah harus membayar kafaroh Pak Ustadz? Nah, hati enak uang, boten poso, batalnya poso karena musafir di bulan Ramadan, terus kemudian melakukan hubungan badan. Ngaten niki membayar kafaroh napa mboten? Ah. Ngaten niku jenengan kepikiran napa mboten, Bu? Enggak, Ustaz. Lah nggih niki Bayar kafarah Ustaz. Surah Penati 4. nggih. Dalam kacamata fikih. Oh, jawabannya nggih. Ya, dalam kacamata fikih itu tentu saja karena dia tidak dihukumi sebagai orang berpuasa, maka fikihnya lolos, dia boleh melakukan itu, tidak masalah. Tapi Ramadan dengan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya itu mempunyai fadilah yang berbeda. Contoh nih, wong Ramadan, wong moco Fatihah atau moco hataman Quran 1 kali di waktu Ramadan, itu pahalanya bisa ribuan kali di luar Ramadan. Atau katakanlah di Ramadan orang itu melakukan kejahatan sekali, tapi ternyata dosanya itu 1000 kali berlipat-lipat. Maka Ramadan ini mempunyai kemuliaan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Maka jawaban kami ketika membahas itu apa dengan Kiai Mabrur itu? Ya, ini secara fikih lolos, tapi dia tergolong sebagai orang yang fasik, karena mempermainkan fikih dan tidak menghormati bulan Ramadan. Ini contohnya podo koyo uwong sing sudah dihukumi untuk mengeluarkan zakat mal. Misalnya DE itu punya peternakan kambing, kambingnya sudah 40. Ketika sudah 1 haul, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat malnya, mengeluarkan 1 kambingnya. Tapi belum 1 haul, di bulan ke-11 dia jual 1 kambingnya, sehingga kambingnya tinggal 39. Karena 39, nanti pas waktu 1 haul, dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nggih napa mboten? Nah, ini senam otak nih. Nah, karena sudah 1 tahun, kemudian dia tidak sampai 1 nisabnya, maka dia tidak diwajibi untuk bayar zakat mal. 1 nisab niku napa niku? 40 kambing. Di bulan ke-11 kambingnya yang 40 tadi, yang 1 disembelih atau dijual. Jadi tinggal 39. Maka ketika 1 haul tidak nyampe nisabnya, maka dia tidak diwajibkan untuk zakat mal. Ngeten iki oleh secara fikih, tapi termasuk golongan wong sing fasik. Wong sing fasik ngeten iki jarine benjing ketika di neraka itu dimasukkan tong niku, entos tong mboten. Tong niku napa? Tong niku ngetos tong to ya. Ngertos tong. Drum. Wonge dilebok neng drum, neng tonge ditutup, terus diuncalno neng rokok. Kepanasan mboten? Kepanasan. Ngenten iki terus protes. Ya Allah, aku lo kok dilebok neng rokok to ya Allah. Ini jawab Gusti Allah. Amu iku gak mlebu neraka, amu iku mlebu tong. Urusan tong neng rokok iku urusan
liya. Ngenten iki Bu. Contone bahayane menjadi orang yang fasik. Nah, hal-hal yang terkait seperti itu kita bahas, kita ulas secara rinci satu hari satu masalah fikih minoritas di Spotify itu. Ini jangan pengen midhangetaken ngrungokne monggo jangan install mawon niku. Tapi tidak ada di YouTube. Niku kula guyoni kalih Bu Indasah pernah niku. Mas niki kok nggak di YouTube. Kalau YouTube kan ibu-ibu gampang itu mengaksesnya. Kalau jawab ya gampang niku Bu. Angke nek teng YouTube bahaya ini kurang. Jenengan nek teng Spotify jenengan dadak nginstal. Nah niki nek jenengan nginstal pahadane niku luweh kathah karena luweh angel. Guyonan mawon. Bu ngapunten Bu. Balik lagi ini wong cirine wong sing apik itu wong sing nglakoni barang apik terus tenggonan sing apik kalih wong-wong sing apik. Nah, saya percaya panjenengan niki termasuk orang sing sae. Buktine nopo? Di saat orang-orang di luar sana tidak berpuasa, jenengan puasa. Di saat di luar sana orang-orang itu tidak ngaji, jenengan ngaji. Dan ngajinya tidak sendiri tapi dikumpulkan dengan teman-temannya. Ini pasti kabeh wong apik. Dan ngaji pun itu adalah kegiatan sing sae. Maka niki cirine wong apik. Nah, wong poso niku kersane wong iso dadi wong apik. Poso niku bahasa Arabnya apa, Bu? Siam. Saum. Nggih, saum niku nek artine niku imsak. Imsak niku ngempet. Dadi ngempet nglakoni barang sing elek. Tujuane wong poso niku supaya bisa melaksanakan ibadah secara istiqomah dan seneng nglakoni ibadah. Amargi napa wong poso niku kaya wong latihan, Bu. Wong latihan. Kita disuruh latihan. Kita ketika puasa bulan Ramadan itu akhirnya latihan maca Quran sedina sak juz, sedina 2 juz. Ini nek mboten pas poso, biasanya enggak terlalu semangat, Bu. Kita pas puasa disuruh latihan ngurangi atau stop ngomongi eleke wong liya. Nah, amargi napa? Amargi nek pas poso niku ketika kita melakukan hal yang baik diganjar 1000 kali. Ketika melaksanakan hal yang jelek diganjar 1000 kali juga. Akhirnya wedi. Nek lakone apik tambah semangat. Nah, tujuannya napa? Tujuannya kersane istiqomah. Jadi nanti setelah lepas bulan puasa ada 11 bulan yang menanti itu. Dari Syawal sampai nanti Sya'ban itu merasakan tenangnya, senangnya melakukan ibadah karena sudah dilatih ketika puasa. Lah, contoh uang sing mendawamkan ibadah, wes ngerasa senang dengan ibadahnya. Ini ada cerita ini. Saya terkenang dengan ceritanya Imam Ahmad bin Hambal. Kita nggak terlalu kenal dengan Imam Hambali itu karena kita di Indonesia memakai madhab Imam Syafi'i. Tapi kita mengetahui bahwa madhaibul arba'ah. Jadi ada 4 madhab yang masyhur. Di antaranya itu Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah merasakan gundah gulana di hatinya ketika beliau itu rengeng dewe di siang hari. Jadi hatinya itu gelisah luar biasa. Jangan kan pernah tuh Bu, jenengan lungguh ngerasa gelisah, ditinggal maem tetap gelisah. Tapi gelisahnya apa itu tidak ada penyebabnya, tidak temu jawabannya. Butuh ya ngerasa tidak tenang saja. Nah ini dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu merasa gelisah, kemudian beliau beliau memutuskan untuk jalan-jalan. Nah, makanya kuncinya wong jenengan niku merasa gelisah daripada bingung, nah jenengan melampah. Imam Ahmad bin Hambal kemudian beliau itu jalan-jalan rasanya itu pengen jalan diarahkan ke kota Basroh. Basroh niku teng Irak. Basroh teng Irak niku lokasinya dekat lautan, dekat Kuwait sana. Nah, padahal Imam Ahmad bin Hambal niku posisinya ada di
di dekat Irak, di Baghdad. Itu kalau saya lihat di peta sekitar 513 km. Kalau jenengan bayangkan 513 km itu sejauh apa, jenengan songko Taipei melampah dugi Ciai terus balik maneh. Nah, di kota Taipei melaku teko Ciai balik maneh. Nah, niku 513 km. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal itu jalan kaki sejauh itu sampai ke Basroh. Di Basroh, karena beliau ini Imam Ahmad bin Hambal itu orangnya sangat rendah hati, sangat boten ketok priayi, boten ketok kalau beliau itu adalah syekh yang masyhur. Jadi beliau itu sampai di Basroh masuk masjid. Sampai di masjid kemudian sholat. Setelah sholat beliau berkenan untuk istirahat. Di dalam masjid beliau istirahat, belum lama beristirahat itu ada marbot yang datang mengusir beliau. Ya Syekh sampai niki wong di kula wong Baghdad, kula niki musafir. Nah, teng jero nriki mboten angsal istirahat. Jenengan pengen istirahat medal mawon. Nah, akhirnya medal niku Imam Ahmad bin Hambal ini keluar sampai terasnya. Oh, neng jero gak entuk, barangkali di teras di Serambi ini boleh. Akhirnya juga duduk di sana, lesehan, kemudian istirahat di sana. Marbot tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini istirahat di Serambi masjid, itu akhirnya juga mengusirnya juga. Ya Syekh, niki mboten ngertos marbotin kalau niki adalah Imam Hambali mboten ngertos, karena pakaiannya itu bukan pakaian priai, bukan pakaian syekh, pakaiannya ya biasa saja seperti orang pada umumnya. Ya Syekh, jenengan niku mboten angsal istirahat di sini. Masjid niku mboten tempatnya untuk istirahat. Sampai akhirnya didorong-dorong. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini ulama yang besar, istirahat di dalam masjid diusir, istirahat di Serambi masjid itu juga ditendang. Melihat hal ini ada satu orang, satu penjual roti yang menghampirinya. Ya Syekh, jenengan pun pengen istirahat di kedai roti saya saja. Akhirnya benar itu, Imam Ahmad bin Hambal istirahat di kedainya penjual roti ini. Imam Ahmad bin Hambal kemudian mendeloi, bahasa Indonesia apa mendeloi? Memperhatikan apa yang dilakukan oleh si penjual roti ini. Ketika dia membuat adonan rotinya, ketika memanggang rotinya, itu dia melihat penjual roti ini tidak pernah mulutnya berhenti kecuali membaca istighfar. Jadi selalu membaca istighfar. Di setiap keadaan membaca istighfar. Berhentinya kapan? Berhentinya ketika ngobrol dengan Ahmad bin Hambal. Ketika ditanya oleh Syekh Ahmad, beliau menjawab dan tidak beristighfar. Tentu nggak bisa, masuk istighfar, ngomong kali istighfar kan nggak bisa. Setelah menjawabnya, kemudian istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kemudian Syekh Ahmad bin Hambal ini melihatnya. Syekh Ahmad bin Hambal itu kemudian penasaran. Ya Syekh, ya penjual roti, kapan engkau memulai melaksanakan rutinitas membaca istighfar ini? Beliau menjawab, ini saya laksanakan dari dulu kala sejak saya memulai menjual roti, dan saya sudah melaksanakan puluhan tahun. Kaget Syekh Ahmad bin Hambal lagi, wis ngerti uang sing puluhan tahun mendawamkan istighfar. Kemudian tanya ini, ya Syekh, apa yang sudah engkau dapatkan dari mengistiqomahkan istighfar ini? Syekh ini menjawab, ngapunten nih suaranya klutuk-klutuk airnya ini. Syekh penjual roti ini menjawab, iya Syekh, sesungguhnya semua keinginanku sudah dikabulkan oleh Gusti Allah Ta'ala.
Semua keinginanku tidak lama ketika aku meminta pasti akan terkabul lantaran mendawamkan istighfar ini. Oh enggih Syekh. Estu, semua keinginan saya itu sudah dikabulkan kecuali satu Syekh. Nopo niku Syekh? Apa satu keinginanmu yang tidak terkabul itu? Beliau ini kemudian menjawab, keinginan saya yang belum terkabul sampai sekarang adalah saya pengen ketemu dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Hambali mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu itu, istighfar yang kamu dawamkan bertahun-tahun itu yang menggerakkan hati saya berangkat dari Baghdad beratus-ratus kilo, 500-an kilo, melangkahkan kaki saya sampai ke Basra. Saya Ahmad bin Hambal. Terus akhirnya berpelukan. Jadi apa yang bisa kita ambil ketika kita bisa mendawamkan atau mengistiqomahkan apapun amalannya, bahkan hanya nyuwun sewu istighfar saja, itu ternyata efeknya luar biasa. Bulan puasa ini Allah menciptakan banyak pahala, Allah memberikan banyak pahala, dan Allah memberikan juga mengultimatum dengan banyak dosa berlipat-lipat itu. Tujuannya supaya kita ini bisa latihan untuk melaksanakan keistiqomahan, sehingga kita bisa mendawamkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita dawamkan ketika sudah lepas bulan Ramadan. Yang biasa bulan Ramadan melaksanakan hataman Quran 1 hari 2 juz, ini tidak berhenti ketika Ramadan saja, tapi tetap dilanjutkan ketika Syawal, tetap dilanjutkan ketika bulan-bulan lainnya sampai Ramadan yang akan datang. Jadi ketika melaksanakan ibadah itu merasa nyaman. Nah niki sampun 18.04. Kabare teng Taipei maghribe niku 18.06. Nek teng njenengan nggih sami napa mboten, Bu? Lebih 12 menit, Ustaz. Lebih 12 menit. Oh, berarti masih ada waktu nggih niki? Masih ada waktu nggih? 12 menit. Nggih. Kalau gitu, kalau karena masih ada waktu, saya lanjutkan sebentar boleh? Nggih, monggo, Ustaz. Nggih. Tadi kemudian ketika ini napa niku satu hal tadi kan sampai saya menceritakan tentang mendawamkan sebuah amalan, apapun amalannya, apalagi amalan itu kalau ada sanatnya, wah itu luar biasa, jangan pernah ragu, amalkan terus gitu, apapun amalannya. Ibu-ibu, ini karena panjenengan ini pengurus di atau jamaah atau pengurus barangkali di Iwamit on Air ataupun organisasi-organisasi yang lain. Maka saya mau berpesan satu hal yang dipesankan kepada saya juga oleh guru saya. Napa niku kita niku disuruh istiqomah dan tidak perlu ngurusi omongane wong liya terhadap diri kita. Misalnya enek wong liya ngerasani panjenengan terus jenengan krungu, niku pun mboten usah di masukno ati, mboten usah digarapi, mboten usah diperdulikan, pun biasa mawon. Niki wonten cerita. Dulu ada orang yang dimusuhi orang satu kota. Orang ini terkenal sebagai orang yang suka membeli barang-barang haram, misalnya itu minuman keras, dan juga sering menyewa pelacur. Katakanlah orang itu namanya Fulan. Fulan ini terkenal kalau malam hari menghabiskan waktunya untuk pergi ke tempat-tempat tempat-tempat
nek Doli niku napa namanya? Mboten, sing koyo Doli ngeten niku napa? Nyuwun sewu prostitusi. Ya jenengan kok ngapunten jenengan fuaseh men to, Bu. Ya Allah, kok ngertos kula. Pengalaman sih mboten roh itu. Jadi Fulan ini terkenal ketika malam pergi ke prostitusi. Terkenal masuk ke rumah-rumah biduan-biduan. Setiap malam tidak pernah terabsen, tidak pernah gang. Setiap malam pergi ke prostitusi itu. Ini jelas rutinitas setiap malam. Dan setiap malam pula orang-orang melihatnya membawa berbotol-botol minuman keras. Dibawa masuk ke rumahnya. Sampai sewaktu-waktu di kesempatan yang lain itu ada khalifah yang namanya Khalifah Murad II. Khalifah Murad II ini suatu waktu di siang harinya merasa hatinya tidak tenang. Sekali lagi, nek wong kok merasa atine gak tenang, niku kuncine satu. Biasane dikangeni wong utawa nomor loro enek masalah sing mboten terpecahkan. Nah, beliau ini merasa atine mboten tenang, maka solusinya satu, sama dengan cerita Syekh Ahmad bin Hambal tadi. Beliau kemudian keluar dari istananya. Ngomong neng prajurite, neng panglimane apa jenderale satu orang. Yuk, adewe metu songko istana, adewe maca sebagai orang biasa, sebagai warga biasa, ayo jajal puter-puter kota ini, ayo kita puteri. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan bantuan kita atau ada hal yang tidak kita bisa pecahkan yang kita tidak tahu. Nah, tapi ayo nyamar nih. Jadi Khalifah Murad II dengan jenderalnya keluar dari istana, pakai pakaian yang ala kadarnya, kemudian berjalan ke tengah kota. Disusuri, kota-kotanya itu disusuri. Tek melampah, semua terlihat normal. Pasar terlihat normal, kabeh wong dodolan, ayem, tentrem, kabeh ketok aman. Kemudian hingga satu waktu beliau melihat ada satu orang tergeletak di pinggir jalan. Orang ini tergeletak, dihampiri ternyata sudah meninggal. Melihat ada orang yang meninggal, tapi orang berlalu lalang tanpa ada yang memedulikan. Ini akhirnya Khalifah Murad ini woro-woro. Halayak, iki enek uwong sing meninggal. Ono wong sing mati, tapi kok awakmu kabeh nggak ono sing peduli. Akhirnya dijawab itu, ada orang yang menjawab begini, ya Syekh, ngerti yo wong kuwi nek bengi biasane moro neng pelacuran, nek bengi biasane gondol berbotol-botol minuman keras digawa ning omahe. Adewe wong kene iki gak sudi kok ngurusi mayete, ben iku ben diurusi karo pemerintah. Mendengar hal itu, Khalifah Murad yang menyamar tadi terus menjawab, lah iki wong Islam pora. Jawab karo wong liya, nggih niku wong Islam, kadang kula nggih ngertos, kadang nggih salat, kula ngertos nek pas salat. Lah iya, iki umat Kanjeng Nabi apa ora? Nggih, umat Kanjeng Nabi. Ya wis nek ngono ayo, adewe iki kena khitab untuk ngrumat. Krungu nek iki diomong umat Kanjeng Nabi, wong-wong sing berlalu lalang itu akhirnya sadar, oh iya, iki ya umat Kanjeng Nabi. Ayo nek no diangkat. Akhirnya bersama Khalifah Murad, orang yang tergeletak ini diangkat bersama orang yang lalang tadi, diangkat ketemu omahe. Ketemu omahe, wong-wong ini ya mboten purun mlebu omahe. Wis pokoke didukno terus mulih. Wis enek wong Khalifah Murad iki sing ngurusi, wis anggapane wis mulih kabeh. Akhirnya Khalifah Murad dengan jenderalnya mengangkat jenazah ini masuk ke rumahnya. Diketok pintunya, ketemu sama istrinya. Bu, niki napa bojone panjenengan? Enggih niki bojone kula.
Kulo menemukan bahwa orang ini bojone panjenengan niki sampun tergeletak di jalan, tapi wong-wong boten purun enten sing ngerumat, Bu. Kondisinya sampun meninggal. Nangis luar biasa. Jenengan gadah bojo kok kondisinya seperti itu, nangisnya pasti luar biasa. Pas nangis niku kepucut ngomong istrinya, bojoku, awakmu iku wis tak omongi. Mario, ya, berhentilah dari kegiatanmu, pergi ke pelacuran dan juga beli minuman keras itu. Wes sering tak kandani, berhentilah. Aku pas dirimu meninggal, dirimu wafat, ndak ada orang yang mau mengurusi jenazahmu. Tapi suamiku, aku iki bersaksi dirimu ku waliullah. Krungu Sholifah Murad, krungu kalau istrinya menyebut bahwa orang yang meninggal ini, yang ditelantarkan ini adalah waliullah, langsung Khalifah Murad terus tangklet. Bu, kok jenengan nyebut bahwa ini waliullah, Bu? Ngeten, Syekh. Boten ngertos niki Khalifah mboten ngertos. Ngeten, Syekh. Sesungguhnya bertahun-tahun aku sudah menyuruh suamiku untuk berhenti dari kegiatannya, pergi ke pelacuran dan juga pergi membeli minuman keras. Karena yang kutakutkan itu ya hari ini dia meninggal di tengah jalan, kemudian tidak ada orang yang mau ngerumat dirinya. Tapi saya tiap menyampaikan hal tersebut, suamiku selalu berkata, jenengan boten khawatir, Bu. Loh, ini sampun maghrib. Bon, jenengan ngunjuk, kula nggih ngunjuk, kula terusne niki sedikit saja nggih. Jenengan boten usah khawatir. Jangan boten usah khawatir. Nanti ketika aku meninggal, itu yang akan menyolatkanku adalah khalifah di negeri ini beserta orang-orang alim, beserta dengan orang-orang yang soleh. Krungu ngeten iki, bojone niku iskal. Oh yo mosok iyo gitu. Terus diceritakan, istrinya tadi menceritakan, ternyata kegiatannya setiap malam itu pergi ke pelacuran untuk memberikan uang kepada setiap pelacur dan menyuruhnya untuk malam itu tidak melacur. Jadi misalnya kayak ini, Bu, dinten iki jenengan rate-nya berapa harganya? Hargaku 1000 NT. Pun niki tak kei 1000 NT, tapi hari ini jenengan prei mboten sah melacur. Setelah begitu pergi ke warung diskotik, ditumbas minuman keras itu berbotol-botol, digawa mulih. Terus kemudian digawa mulih ngomong teng bojone, minuman botol ini, minuman keras ini, ayo kita buang ke toilet. Aku hari ini seneng karena malam ini aku telah menjadi lantaran banyaknya laki-laki yang terselamatkan dari minuman keras dan banyaknya laki-laki yang terselamatkan dari hubungan zina. Tiap hari itu dilakukan, tidak ada orang yang tahu kecuali istrinya. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun dilakukan. Mendengar hal tersebut, Khalifah Murad kemudian nangis. Bu, pun mboten usah khawatir, kula niki Khalifah Murad. Benar yang disampaikan oleh suami Anda bahwa ketika dia meninggal dia akan disolatkan oleh khalifah negara ini beserta orang muslim, beserta orang soleh, beserta orang alim. Saya akan memerintahkan orang-orang soleh di sini, pemerintahan di sini, orang-orang alim di sini, di negeri ini beserta saya menjadi imamnya untuk menyolati apa yang bisa diambil pun jenengan sampun istiqomah nglakoni barang apik, misalnya enek wong sing mboten seneng kalih panjenengan, tetap jenengan kudu istiqomah, mboten usah dikhawatirkan, mboten usah menjadi hal yang meragukan diri Anda untuk melakukan hal-hal yang biasa panjenengan laksanakan. Pun waktu pun buka, kula Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah.
Nggih, pangapunten mugi-mugi kapan-kapan saged kepanggih malih. Monggo kula tutup kalih donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nggih, Mohon waalaikumsalam. doanya Nggih, pripun? agem cucu saya yang lagi di ICU Pak Ustadz. Semoga cepat Asmanipun sembuh. sinten? Asmanipun? Tansa bin Andi Prasetyanto. Tansa bin Andi. Nggih. Oh, nggih, Terus nggih. Pak Ustadz. Nggih. Oh, terus lah. Adik Tansa bin Andi, mungkin diberikan kesehatan, mungkin orang tuanya diberikan ketabahan, mungkin semuanya dilancarkan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa hamdaka min baghili rizqika wa min sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala Muhammad fi kulli waqtin wahin wa shalli wa sallim ala Muhammad fi mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala Muhammad hatta tarital arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inu أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على حق حقا وسنتبع والباطل وسنتبع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Nggih, pangaputene menawi wonten lepat-lepate keplesete lambe, mugi-mugi panjenengan sehat sedaya, selamat melaksanakan takbiran besok. Ya, besok salatnya mugi-mugi lancar. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It on air. Terus doanipun Pak Ustadz, semoga dikabulkan. Amin. Pamit riyin, monggo saya. Dia mati biar aja.